Halo, selamat datang di Bedah Materi kita. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang luar biasa menarik. Kita akan melihat langsung sebuah rancangan pembelajaran lokal dari Pak Yanto. Beliau ini guru IPS di Cisolok, Sukabumi. Dan asal tahu saja, ini bukan sekedar teori membosankan dari buku teks ya. Ini beneran sebuah cetak biru deep learning yang didesain khusus buat mengubah cara anak-anak melihat kampung halamannya sendiri. Keren banget kan? Oke, mari kita langsung masuk ke intinya dengan satu pertanyaan tajam dari materi ini. Kenapa air Sungai Cisolok yang dulu jernih banget dan enak buat mandi, sekarang malah jadi coklat dan bau? Coba deh, bayangkan, Anda itu siswa SMP. Terus guru Anda masuk kelas, nggak nyuruh buka buku halaman sekian, tapi langsung nembak dengan pertanyaan soal kondisi sungai yang tiap hari Anda lewati. Pukulan telak banget kan? Pancingan ini benar-benar langsung narik perhatian, mengubah konsep yang tadinya ngawang-ngawang jadi masalah mendesak persis di depan mata. Nah, buat membedahnya kita punya beberapa poin hari ini. Pertama, dari hafalan menjadi aksi nyata. Kedua, 3 ancaman lingkungan di Cisolok. Ketiga, gerakan 4R ala warga Cisolok. Keempat, misi detektif lingkungan sekolah. Dan terakhir, membangun karakter penjaga Cisolok. Kita masuk ke bagian pertama. Dari hafalan menjadi aksi nyata. Poin paling krusial di sini tuh pergeseran cara berpikirnya. Coba ingat-ingat cara jadul yang sering kita alami di sekolah. Anak-anak cuma disuruh hafal definisi pencemaran air, udara, tanah. Habis itu ikutan ujian, dapat nilai 100, besoknya balik lagi buang bungkus permen sembarangan. Kenapa bisa gitu? Ya karena nggak ada ikatan emosionalnya sama sekali. Nah, metode deep learning dari Pak Yanto ini memutus siklus pasif itu. Pencemaran nggak lagi didefinisikan pakai bahasa sains yang ribet, tapi diubah jadi fakta simpel. Lingkungan Cisolok itu kotor dan rusak, ya karena ulah kita sendiri. Ini bukan lagi soal angka di rapor loh, tapi soal kesadaran dan tanggung jawab personal. Lanjut ke bagian 2, 3 ancaman lingkungan di Cisolok. Yang bikin pemetaan lokal ini jenius adalah, ini benar-benar mencegah murid merasa bosan dengerin daftar hafalan yang panjang. Alih-alih ngomongin pemanasan global di kutub yang jauh banget, rancangan ini langsung menunjuk selokan pasar Cisolok yang hitam legam, atau lahan kosong dekat kuburan yang malah jadi tempat tumpukan sampah, sampai asap pembakaran di belakang pasar yang bikin sesak napas tiap sore. Dengan mengaitkan jenis pencemaran langsung sama bukti nyata di depan mata, ditambah dampaknya yang kerasa banget kayak anak-anak yang jadi gatal-gatal, materi ini ngebuktiin kalau bahaya itu nyata. Nggak ada lagi tuh jarak antara masalah dunia dan masalah kita. Dan tebak, apa akar masalahnya? Sangat dekat dengan keseharian. Penyebab pencemaran air ini ternyata bukan limbah pabrik raksasa yang jahat, melainkan limbah rumah tangga warganya sendiri, plus air cucian ikan dari tempat pelelangan ikan lokal yang langsung dibuang ke sungai. Menyoroti penyebab spesifik kayak gini beneran kayak nampar kesadaran murid, nyadarin kalau kebiasaan sehari-hari masyarakat setempat lah yang secara langsung merusak ekosistem mereka sendiri. Ini otomatis memaksa siapa saja yang dengar buat langsung introspeksi diri. Oke, sekarang bagian 3, gerakan 4R ala warga Cisolok. Kita semua pasti udah hafal dong sama 3R, reduce, reuse, recycle. Tapi di kerangka kerja ini ada modifikasi keren jadi 4R, ditambah 1 huruf R lagi, responsible atau tanggung jawab. Langkahnya juga membumi banget. Pertama, reduce. Kurangi beli plastik sekali pakai. Secara spesifik di kantin SMP Cisolok, mending bawa tumbler aja. Kedua, reuse. Pakai lagi botol air mineral kosong buat jadi pot tanaman cabai di sekolah. Terus recycle. Daur ulang sampah organik jadi kompos buat kebun sekolah. Dan yang paling juara, poin responsible ini mendorong partisipasi komunitas yang nyata. Caranya, ikut gerakan Jumat Bersih di Pantai Cimaja bareng warga sekitar. Bayangin, ini mengubah slogan yang tadinya cuma omong kosong jadi instruksi kerja tajam yang beneran bisa langsung dipraktekkan. Ada satu lagi poin yang sangat cerdas di sini. Kerangka kerja lokal yang efektif itu nggak pernah mulai dari nol. Materi ini justru menyoroti dan membangun di atas upaya komunitas yang emang udah jalan. Cisolok tuh udah punya bank sampah di balai desa, di mana warga bisa nuker sampah jadi sembako. Terus ada juga komunitas pecinta alam yang rutin bersihin curug awang tiap bulan. Dengan ngasih tahu hal ini, kita ngingetin murid kalau gerakan penyelamatan ini tuh udah ada gerbongnya loh, kalian nggak berjuang sendirian. Kalian cuma perlu lompat naik dan ikut ambil bagian. Kita masuk ke bagian 4, misi detektif lingkungan sekolah. Pengaturan waktu buat aktivitas di kelas ini bener-bener ketat tapi super efektif. Cuma dalam waktu 30 menit aja, murid yang tadinya cuma duduk pasif berubah total jadi peneliti aktif.
Di menit ke-0, dimulai dengan pancingan foto kontras masa lalu versus masa kini. Masuk menit ke-5, langsung deh investigasi lapangan selama 15 menit. Mereka keliling sekolah secara berkelompok, nyari titik kotor atau wawancara guru. Terus, mereka bikin peta masalah di atas karton dan mempresentasikan solusi 4R tadi dengan batasan anggaran simulasi cuma Rp100.000. Puncaknya, aksi nyata buat ngeksekusi ide terbaik itu di minggu depannya. Rencana setengah jam ini bener-bener jenius sih, langsung ngegabungin kemampuan berpikir kritis, kolaborasi dan kreativitas tingkat tinggi. Lanjut ke bagian kelima, membangun karakter penjaga Cisolok. Coba dengerin kutipan naskah vlog 60 detik yang ditulis sama Pak Yanto ini. Anak-anak, 20 tahun lalu sungai ini jernih. Sekarang, kalian masih mau mandi di sini? Wow, berinding gak sih? Coba posisikan diri Anda duduk di bangku kelas, terus ngeliat video guru Anda yang lagi berdiri langsung megang air sungai yang keruh di kampung Anda sendiri, dan dia ngelontarin kalimat itu dengan nada yang begitu mendesak. Ini bukan sekedar omelan guru biasa ya, ini tuh elemen manusiawi yang sengaja disuntikan buat jadi pengait emosi yang sangat kuat. Ampuh banget buat meruntuhkan rasa apatis siapapun yang mendengarnya. Dan sentuhan emosional tadi tuh bermuara pada pembentukan 3 nilai karakter utama. Pertama, peduli lingkungan. Ini dikaitkan langsung sama kebanggaan lokal karena Cisolok itu ada di sekitar kawasan Geopark Ciletuh yang pamornya udah mendunia. Kan malu banget kalau kawasan elit level dunia ini malah dibiarin penuh sampah plastik. Kedua, nilai tanggung jawab yang sangat mutlak. Ini sampah kita, ya ini tanggung jawab kita. Titik. Berhenti nyalain orang lain atau nunggu pemerintah turun tangan. Dan ketiga, cinta tanah air lokal. Kenapa? Karena menjaga Cisolok hari ini pada dasarnya adalah menjaga warisan dan rumah yang layak buat adik-adik mereka nanti. Mengunci kepedulian lingkungan dengan harga diri daerah kayak gini beneran menjamin perubahan perilaku yang bakalan awet. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau kasih satu tips mengajar yang sangat cerdik dari materi ini. Gampang banget. Bawa aja 2 botol air ke dalam kelas. 1 botol isi air putih jernih biasa yang suka kita minum. Nah, 1 lagi, isi air kotor yang beneran diambil dari Sungai Cisolok hari itu juga. Taruh berdampingan di atas meja, dan paksa murid-murid buat melihat perbandingan visualnya secara langsung. Buat Anda para pendidik atau komunikator yang lagi dengerin, ini tuh taktik simple tapi dampaknya luar biasa. Nggak butuh alat lab yang mahal. Cukup pakai bukti nyata dari lingkungan sekitar buat bikin sebuah fakta menjadi sama sekali nggak bisa dibantah. Yang akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup. Sudah siap puasa plastik selama 1 minggu? Ini adalah tantangan 1 minggu dari Pak Yanto buat murid-muridnya untuk sama sekali nggak jajan pakai kemasan plastik. Tapi begini, kalau anak-anak SMP di Cisolok aja bisa ditantang dan berani ambil langkah nyata buat melindungi lingkungan mereka, masa kita nggak? Materi ini tuh nggak cuma ngejelasin teori pelestarian loh, tapi beneran menantang kebiasaan harian kita. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah melihat seberapa nyata dampak tindakan sekecil apapun terhadap lingkungan di sekitar kita, apakah Anda punya keberanian dan kedisiplinan buat puasa plastik selama 7 hari ke depan? Terima kasih banyak sudah menemani bedah materi ini, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.